Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yulfa Hasana dari kelas 4K dengan NIM 7030264. Di sini saya akan mempresentasikan judul saya yaitu bagaimana UU PDP mempengaruhi startup teknologi di Indonesia. Yang pertama itu ada aplikasi belanja, dompet digital, layanan antar makanan, hingga aplikasi kesehatan. Jadi, semua aplikasi ini mengumpulkan data pribadi pengguna seperti nama, nomor telepon, email, dan juga bahkan data alokasi atau wajah seperti Face ID. Masalahnya, tidak semua startup mempunyai sistem yang aman. Banyak kasus kebocoran data yang terjadi, dan itu membuat masyarakat tidak percaya lagi dengan layanan digital. Karena itulah, pemerintah membuat UU PDP yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Fungsinya adalah untuk melindungi data pribadi kita semua dan memberikan aturan yang wajib dipatuhi oleh semua perusahaan digital termasuk startup. Yang pertama, kepatuhan dan tanggung jawab. UPDP mewajibkan startup untuk mengelola data pengguna dengan aman dan benar. Mereka tidak boleh mengambil data tanpa izin, harus jelas data apa yang diambil, untuk apa, dan siapa yang akan bisa mengaksesnya. Startup juga harus punya kebijakan privasi, sistem keamanan, dan tim yang bertanggung jawab atas data. Jika melanggar, ada sanksi yang bisa dikenakan denda miliaran rupiah, bahkan sampai hukuman pidana. Jadi sekarang startup harus lebih hati-hati dan bertanggung jawab. Yang kedua, beban operasional startup. Bagi startup yang baru mulai, aturan ini bisa menjadi beban. Kenapa? Karena mereka harus keluar uang untuk yang pertama, untuk meningkatkan keamanan data. Yang kedua, untuk konsultasi dengan ahli hukum. Yang ketiga, melatih tim mereka. Yang keempat, melakukan audit sistem. Tapi, sebenarnya ini juga investasi jangka panjang. Kalau dari awal mereka sudah patuh dan aman, nanti saat berkembang mereka sudah siap bersaing dan dipercaya. Terus yang keempat, inovasi teknologi dan privasi. UU PDP ini juga mendorong inovasi karena startup harus menjaga data, mulai dari membuat sistem enskripsi data, sistem izin pengguna, teknologi blockchain untuk transparansi, yang artinya startup sekarang bisa menjadikan privasi sebagai keunggulan. Jikalau startup bisa jaga data dengan lebih baik, pengguna jadi bisa lebih percaya. Terus yang terakhir, kepercayaan dan etika digital. Startup yang patuh pada UU PDP ini biasanya lebih dipercaya oleh pengguna dan investor. Selain itu, UU ini juga membantu membentuk etika digital. Jadi sekarang bukan hanya soal aplikasi keren, tetapi juga apakah data pengguna digunakan dengan benar, apakah pengguna tahu data mereka digunakan, siapa yang bisa melihat data itu. Jadi, startup harus punya kesadaran moral bahwa data pribadi adalah hak pengguna. Lalu kesimpulan, jadi intinya UU PDP memang membuat startup harus kerja ekstra, tapi ini penting untuk masa depan. Startup yang taat aturan akan lebih aman, lebih dipercaya, dan lebih unggul dalam bersaing. UU PDP bukan hambatan, tapi justru peluang untuk membangun dunia digital Indonesia yang lebih aman, lebih sehat, dan lebih etis.